Halo Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi penting terkait pencairan bantuan sosial. Bahwa saat ini PKH tahap 2 untuk termin yang ke-9 itu sudah cair untuk KPM PKH dengan kategori ini. Dan selanjutnya untuk pencairan PKH tahap 3 untuk KPM PKH itu yang tidak memenuhi 3 syarat-syarat ini, itu tentunya tidak bisa dicairkan pada tahap yang ketiga. Nah, kriteria apa saja yang membuat KPM PKH ini tidak akan cair? Simak informasi ini, jangan di skip sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Saya kira tentunya akan sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, Sobat Sosial, seperti yang saya sampaikan bahwa saat ini ada berita gembira bahwa PKH untuk tahap 2 untuk termin yang ke-9 itu sudah dicairkan dengan kategori-kategori ini. Dan juga untuk KPM PKH yang tidak memenuhi 3 syarat ini tentunya itu tidak akan dicairkan di tahap yang ketiga di bulan Juli mendatang. Nah, bagaimana informasinya? Sebelum saya lanjutkan, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. Nah, bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini sangat bermanfaat, silakan untuk diklik like dan dibagikan ke media-media sosial yang lain, sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami bisa langsung menjawab lewat chat, juga bisa lewat video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini. Nah, Sobat Sosial, ada sebanyak 65.708 KPM itu sudah ditetapkan sebagai penerima program Keluarga Harapan. Dalam hal ini terkait dengan pencairan di tahap yang kedua untuk termin yang ke-9. Hal ini dibuktikan dengan surat dari Kementerian Sosial tertanggal 5 kemarin terkait SK ya, penetapan KPM PKH untuk tahap 2 di termin yang ke-9. Nah, Sobat Sosial, tentu saja ada beberapa kategori yang saat ini sudah dicairkan. Di antaranya yang pertama adalah bagi peserta atau PKH yang mengalami zonk dan datanya sudah diperbaiki dan sudah padan dengan Dukcapil, tentunya juga sudah bisa dicairkan. Dan bagi peserta yang sudah diperbaiki dan zonk kemarin, silakan untuk mengecek dananya apakah termasuk dalam pencairan termin yang ke-9 atau tidak. Atau jika misalnya masih ragu, silakan berkoordinasi dengan pendamping PKH-nya masing-masing. Nah, yang kedua, ada juga beberapa KPM yang sudah divalidasi pada bulan Januari Februari kemarin, itu juga sudah ditetapkan sebagai penerima PKH di termin yang ke-9. Jadi bagi Sobat Sosial atau KPM PKH atau calon KPM PKH yang kemarin telah
validasi, silakan berkoordinasi dengan pendamping PKH-nya masing-masing. Apakah namanya itu juga sudah lolos atau sudah masuk pada termin yang ke-9 atau tidak. Nah, itulah terkait pencairan bantuan sosial PKH untuk termin yang ke-9. Dan selanjutnya Sobat Sosial, ada kabar yang mungkin kurang berbahagia saya kira, bahwa di tahap yang ketiga nantinya pada bulan Juli dipastikan itu tidak akan bisa dicairkan jika tidak memenuhi 3 syarat dan kriteria ini. Nah, syarat kriteria apa saja yang memungkinkan untuk KPM PKH ini tidak bisa dicairkan? Nah, tentunya Sobat Sosial, program Keluarga Harapan ini merupakan program bantuan sosial yang bersyarat. Tentunya akan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat inilah yang menjadi alasan bantuan PKH itu untuk di tahap yang ketiga itu tidak akan bisa dicairkan. Nah, untuk diketahui, ada syarat dan komitmen yang harus dipenuhi oleh KPM PKH. Nah, yang pertama adalah KPM PKH itu harus valid datanya dengan Dukcapil. Dalam hal ini NIK ya. Jadi untuk KPM PKH saat ini NIK itu harus valid dengan Dukcapil, artinya tidak bermasalah. Misalnya seperti NIK-nya tidak ganda, ya, seperti juga namanya berbeda dengan di KK atau di KTP. Jadi semuanya saat ini itu harus valid. Jadi kalau misalnya tidak valid, tentunya dana PKH itu tidak akan bisa dicairkan. Nah, syarat yang kedua adalah untuk diketahui juga bahwa syarat-syarat dan komitmen yang harus dipenuhi oleh KPM PKH itu harus mengikuti pertemuan kelompok atau FDS, biasa juga disebut dengan P2K2. Jadi setiap 3 bulan pendamping PKH itu akan melakukan verifikasi komitmen terkait anggota PKH yang tidak pernah melakukan pertemuan kelompok. Jadi pertemuan kelompok ini juga menjadi salah satu syarat ya bagi KPM PKH untuk selalu hadir dalam pertemuan kelompok, baik itu pertemuan kelompok rutin maupun FDS atau P2K2. Untuk diketahui bahwa P2K2 ini adalah pertemuan peningkatan pengetahuan kemampuan keluarga. Nah, selanjutnya untuk syarat yang ketiga adalah KPM PKH itu harus berkomitmen terkait dengan pertemuan di posyandu. Misalnya ini dalam hal komponen kesehatan untuk ibu hamil, anak balita, dan juga lansia dan disabilitas. Jadi itu KPM PKH harus ya aktif mengikuti posyandu untuk memeriksakan kesehatannya, baik itu posyandu lansia maupun juga posyandu ibu hamil dan balita. Jadi harus ya, tidak bisa untuk tidak ikut posyandu karena salah satu syaratnya itu harus ikut di posyandu untuk memeriksa kesehatan. Dan bagi KPM PKH yang mungkin mengalami disabilitas atau sakit menahun dan tidak mengikuti posyandu, itu ada juga program home care ya. Jadi minta untuk petugas kesehatan untuk mendatangi ke rumah untuk memeriksakan kesehatan minimal 1 tahun sekali. Nah, selanjutnya Sobat Sosial, untuk komponen ya pendidikan, dalam hal ini yang mempunyai anak SD, SMP, dan juga SMA, itu juga harus tetap sekolah dan tingkat kehadiran minimal 85%. Jadi bagi KPM PKH yang mempunyai anak sekolah, itu tingkat kehadiran minimal 85%. Nah,
Jadi itulah 3 syarat yang harus dipenuhi oleh KPM PKH. Jadi 3-tiganya ini harus berkomitmen, harus diikuti. Kalau tidak, itu akan berpengaruh pada bantuan pencairan di tahap yang ketiga untuk bulan Juli mendatang. Jadi sekali lagi saya tegaskan, untuk KPM PKH yang tidak berkomitmen dalam hal 3 syarat ini, yang saya tegaskan kembali bahwa yang pertama adalah NIK harus padan dengan Dukcapil, ya. Yang kedua, harus mengikuti pertemuan kelompok yang diadakan oleh pendamping PKH, baik itu pertemuan kelompok rutin maupun FDS atau P2K2, dan juga harus berkomitmen terhadap mengikuti posyandu yang diadakan di desa, dan juga tingkat kehadiran untuk anak sekolah itu minimal 85%. Jika 3 syarat ini tidak dipenuhi, secara otomatis dipastikan bahwa KPM PKH ini itu tidak akan bisa dicairkan alias ditunda. Nah, Sobat Sosial, inilah informasi yang bisa saya berikan saat ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.